PT Pertamina menetapkan harga bahan bakar minyak di Jawa dan Irian sekarang sama. Di Papua, berpuluh-puluh tahun masyarakat di sana harus menanggung biaya BBM yang jauh lebih mahal. Dari sisi keadilan, ini tentu langkah yang sangat baik. Hanya saja persoalannya adalah seberapa jauh Pertamina boleh menanggung beban biaya yang jauh lebih mahal itu. Dan seberapa jauh biaya yang harus dikeluarkan Pertamina berpengaruh pada upaya untuk menjadikan Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia dan mengembangkan industri hulu yang memang menjadi tantangan kita. Bersama saya Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Seperti biasa malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya Lena Samosir. Leo. Ya Mas Tommy. Pertamina sudah menyetarakan harga BBM setidaknya untuk wilayah Papua dan Pulau Jawa. Ya. Siapa saja yang kita undang malam hari ini? Ya Mas Tommy, untuk membahas bagaimana kita bisa menyetarakan harga BBM, kita telah mendapat kehormatan 3 orang narasumber yang hadir di studio. Yang pertama adalah anggota Komisi 7, Komisi Energi, Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golkar, Satya Widyayuda. Selamat malam Pak Satya. Selamat malam. Kemudian Direktur Utama PT Pertamina Persero, Dwi Sucipto. Pak Dwi, selamat malam. Selamat malam. Dan tentunya kita juga akan mencari tahu bagaimana ujung tombak penyaluran BBM ini. Karena itu narasumber ketiga adalah Ketua Umum Hiswana Migas, Eri Purnomo Hadi. Pak Eri, selamat malam. Selamat malam. Itu Mas Tommy yang akan membahas apakah memang Indonesia bisa menikmati BBM satu harga. Baik, Leo, nanti kita coba bahas. Sebelum kita memulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. 71 tahun sudah Indonesia merdeka. Namun sejumlah wilayah di Indonesia tidak merasakan kesetaraan. Disparitas harga kebutuhan hidup antar wilayah masih menjadi pekerjaan rumah di negeri ini. Harga bahan bakar minyak misalnya. Di Papua, harga BBM premium bahkan mencapai 7 hingga 13 kali lipat dibandingkan harga di Pulau Jawa, atau mencapai Rp100.000 per liter. Terbatasnya infrastruktur BBM menjadi pemicu mahalnya harga BBM di sejumlah wilayah di tanah air. Presiden Joko Widodo pun telah menginstruksikan agar harga BBM harus satu harga dari Sabang hingga Merauke. Kita berharap bagi rakyat Papua, kebijakan BBM satu harga ini nanti bisa membantu menumbuhkan ekonomi, memperbaiki kesejahteraan, karena jelas bahwa biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. Namun masuk akalkah kebijakan BBM satu harga di seluruh Indonesia yang ditargetkan berlaku pada 1 Januari 2017 ini? Di satu sisi, hal ini merupakan langkah maju dalam mengupayakan keadilan di tanah air. Di sisi lain, pemerintah harus menghitung tepat berbagai dampak dan tantangan dari kebijakan ini agar tidak menjadi beban jangka panjang yang merugikan semua pihak. BBM satu harga, tepatkah? Leo, seperti apa sebetulnya disparitas harga yang terjadi dan berapa beban yang harus ditanggung Pertamina untuk membuat harga setara di Jawa dan di Papua? Ya Mas Tommy dan pemirsa, saya punya beberapa data di sini yang akan memperlihatkan kepada kita sebetulnya berapa yang dibutuhkan oleh Pertamina dan juga perbedaan harga. Data yang kami peroleh dari Pertamina menunjukkan bahwa untuk mewujudkan BBM satu harga khususnya di Papua, maka Pertamina membutuhkan sekitar 800 miliar rupiah per tahun. Kita melihat bagaimana pembagiannya, kita melihat biaya transportasi BBM. Kita sama-sama tahu Papua adalah daerah yang memang harus banyak dilayani dengan transportasi udara karena memang jalan daratnya masih belum terlalu banyak. Kita melihat di Papua Barat Pertamina membutuhkan sekitar 79 miliar rupiah, sementara untuk Papua 736 miliar rupiah. Ini adalah biaya angkut per liter hingga saat ini ditanggung oleh Pertamina. Jadi sekitar 800 lebih miliar rupiah per tahun untuk Papua. Kita melihat biaya transportasi BBM di Papua, kita melihat ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan di beberapa kabupaten di Papua. Di Bovendigul misalnya dibutuhkan Rp3.760 per liter. Sementara kalau kita melihat daerah yang semakin tinggi ke arah pegunungan seperti Jaya Wijaya sudah Rp8.500 per liter. Sementara Puncak Jaya itu membutuhkan Rp29.000 per liter untuk mengangkut BBM di sana.
kita melihat sebetulnya fasilitas pendukung program BBM satu harga di Papua itu masih belum terlalu banyak juga dimiliki oleh Pertamina, karena memang kalau kita melihat pembagian penyaluran BBM, kita melihat dari seluruh Indonesia, paling banyak memang masih terbanyak adalah di Jawa sekitar 48%, kemudian di Sumatera di posisi kedua sekitar 23%, Kalimantan 10,3%, sementara Papua sendiri baru sekitar 3,3%. Ini data yang kami peroleh dari BPH Migas. Kalau kita melihat fasilitas tangki per provinsi dan ketahanan tangki dalam satuan hari, ini data dari BPH Migas, ini Papua sangat kecil juga hingga saat ini, sehingga Pertamina memang harus menyiapkan banyak sekali kebutuhan di sana. Kita melihat juga bagaimana kilang di Indonesia memiliki kemampuan pasok. Kilang Kasim di sekitar wilayah Indonesia Timur paling kecil kalau kita melihat relatif adalah 10.000 barrel stream per hari. Ini juga menjadi masalah untuk Pertamina. Tetapi kalau kita lihat memang ini adalah argumentasi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Laba bersih Pertamina tahun 2015 tercatat sekitar 1,42 miliar dolar. Pertanyaannya adalah apakah memang kemudian laba bersih Pertamina itu harus dihabiskan dalam tanda petik untuk menyetarakan harga di seluruh Indonesia, atau ada cara lain untuk membuat akses energi ini bisa semakin adil? Mas Tommy. Baik, terima kasih Leo. Saya ingin Pak Dwi langsung. Pak Dwi, 800 miliar per tahun yang harus ditanggung Pertamina, berapa betulnya volume yang dikirim untuk Papua itu? Ya, jadi kalau kita lihat secara nasional kita telah mendistribusikan baik untuk BBM yang penugasan maupun yang non penugasan itu sekitar 48 miliar liter setahun, dan itu didistribusikan oleh sekitar 6.828 lembaga penyalur. Dan tadi disampaikan bahwa untuk di Papua itu kira-kira 3, sekian persen dari seluruh itu, sehingga ongkos angkut yang tadi lebih besar. Kenapa Papua ini cukup besar? Karena memang harus menggunakan pesawat untuk beberapa daerah yang memang tidak terjangkau oleh infrastruktur. Jadi masalah infrastruktur baik darat maupun air ini tentu menjadi penting ke depannya kalau kita ingin lebih menekan itu. Tetapi sekarang apapun tentu saja kita harus angkut ke daerah-daerah itu. Ketersediaan lembaga penyalur di daerah-daerah itu juga sangat penting, sehingga karena di sana itu volumenya kecil, jadi seringkali investor tidak berniat untuk membangun lembaga penyalur. Jadi ini juga adalah permasalahan yang kita selesaikan, dan saya kira tadi disampaikan bahwa kita perlu kos tambahan sebesar 800 miliar dengan keuntungan sebenarnya ini prosesnya sudah 1 tahun yang lalu. Bapak Presiden selalu concern terhadap harga BBM yang tinggi di beberapa lokasi di Papua. Dan pada saat yang sama kita di Pertamina sedang membangun efisiensi. Dan ketika efisiensi terjadi seperti tadi 2015 seperti itu, dan di 2016 kita sampai dengan pertengahan tahun kita sudah dapat 1,6 miliar US dollar. Jadi Pak Dwi, dalam hal ini payung hukum yang digunakan apa Pak Dwi untuk kemudian memberikan dalam tanda subsidi, ataukah itu memang eksekutif keputusan dari direksi untuk melakukan langkah seperti ini? Jadi yang pertama tentu atas concern Bapak Presiden, ya, arahan Bapak Presiden untuk melihat bagaimana keadilan dalam masalah harga ini perlu diperhatikan. Ya. Nah, ketika melihat Pertamina berhasil membangun efisiensi dan kemudian menciptakan profit yang cukup bagus, ya, artinya bahwa cost sudah bisa kita tekan dari waktu ke waktu. Nah, penekanan cost di tempat lain ini kemudian bisa didistribusikan untuk cost yang lain. Ini sebenarnya sesuatu yang normal saja. Kalau kita prinsipnya kan bahwa korporasi harus laba. Dan Pertamina memang laba bagus gitu ya saat ini. Dan ketika laba ini kan tidak harus laba per produk atau laba per lokasi yang distribusi. Contohnya kalau kita ingin mengembangkan produk, pada saat pengembangan produk awal itu tentu saja memerlukan kos yang lebih. Dan tidak harus itu dijual dengan laba. Demikian juga kalau kita mau penetrasi pasar. Maka ketika kita masuk di sebuah daerah yang masih sulit, tentu volumenya kecil sehingga kosnya menjadi tinggi. Tetapi keseluruhan masih bisa dilihat bahwa
memang Pertamina juga laba. Jadi oleh karena itu Bapak Presiden juga memperhatikan bahwa pada saat mana Pertamina sudah mampu untuk mendapatkan penugasan seperti Baik, Pak Satya, kalau kemudian dilihat dari persoalan hukum, apakah kemudian DPR melihat ini sebagai sesuatu yang boleh dilakukan dan sah dan mendukung apa yang dilakukan Pertamina? Ya, kalau itu murni aksi korporasi, itu tentunya sah-sah saja, ya. Tetapi saya ingin flashback dulu gitu. Ya. Ide daripada BBM satu harga ini menurut saya ide yang luar biasa. Karena esensinya adalah bahwa dalam wawasan Nusantara kita tidak boleh ada perbedaan dari Sabang sampai Merauke. Pada waktu BBM itu masih banyak disubsidi, sekarang sudah hanya BBM tertentu saja yang disubsidi, solar. Nah itu dulu sudah dimasukkan hitung-hitungannya. Maka kita mengenal di dalam penghitungan harga itu ada alfa. Di mana alfa itu adalah distribusi, hanya pada waktu itu point delivery-nya itu ada di depo. Jadi tidak pada SPBU. Sekarang kan sudah sampai kepada SPBU. Nah subsidi itulah dihitung semuanya. Ada istilahnya cross subsidy, mulai dari daerah yang mungkin delivery point-nya lebih mudah dengan sampai yang sulit, tetapi itu semua dalam konteks subsidi. Sekarang itu kan sudah berubah ini. Ya, kita sudah mulai merubah paradigma dari yang tadinya subsidi harga menjadi subsidi yang tepat sasaran, ya targeted subsidy. Yang ada di Pertamina atau yang sekarang dikatakan masih disubsidi dalam besaran yang konstan yaitu Rp1.000 itu ada di solar saja. Sementara BBM penugasan tidak pakai subsidi. Ya, BBM umum jelas itu tidak bersubsidi. Ya. Nah, Tapi apakah perlu pakai permen atau sebetulnya ada payung hukum yang lebih kuat supaya Pertamina tidak dipersalahkan oleh BPK nanti misalnya? Begini, kalau di dalam konteks jenis daripada 3 BBM tadi itu sudah dibicarakan di dalam badan anggaran ya. Karena itu mana-mana yang memang layak disubsidi sama tidak. Nah, sekarang kembali begitu BBM itu sudah diserahkan dalam tanda petik mendekati harga pasar ya. Karena konstitusi kita kan mengatakan tidak boleh menggunakan mekanisme pasar murni. Maka ditahanlah. Ya, setiap 3 bulanan ya kita lakukan evaluasi. Nah, sekarang setelah dilakukan evaluasi per 3 bulanan ternyata muncul untuk di daerah-daerah seperti Papua dirasakan bahwa harganya tidak satu harga. Nah begitu itu Presiden memerintahkan harus menjadi satu harga, disinilah letak menjadi aksi korporasi murni gitu. Sehingga itu yang menurut saya harus dicarikan jalan keluarnya. Karena apa Pak Tommy mesti tahu bahwasanya delivery point tadi yang saya sampaikan kalau sebelumnya adalah di depo, sekarang di SPBU. SPBU itu ternyata di Papua juga tidak di semua tempat mempunyai SPBU. Nah ini yang menjadi permasalahan tersendiri pada waktu dia mentransfer ya kepada lokasi-lokasi yang sulit gitu. Baik Pak Satya, nanti saya ingin tanya Pak Eri. Pak Eri, kalau dari kacamata teman-teman Hiswana ada beban tidak harus ditanggung atau bagi Hiswana sendiri persoalannya biasa-biasa saja. Nanti jawabnya setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap Merdeka Mixer.